Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew di pembahasan Tower of God chapter minggu ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, Mimin mau ingetin dulu nih, jangan lupa untuk selalu like chapter Tower of God-nya dan pakai koin kalian jika chapter barunya sudah keluar ya. Chapter 533. Setelah kita mengetahui isi dari sesuatu yang ada di dalam suspendium, yaitu monster yang tidak bisa dikendalikan oleh Tromeri bernama Leviathan. Saat ini, monster itu sekarang berada di dalam tubuh Bam. Lalu juga kita sempat diceritakan mengenai pertarungan Yama dan Yasracha. Namun karena adanya pemberitahuan mengenai selesainya permainan di dalam Cat Tower, Yasracha langsung menyelesaikan pertarungannya dengan mengurung Yama dan meninggalkannya di dalam kurungan itu. Yang kita semua pasti sudah mengira tujuan Yasracha mengurung Yama di sana adalah untuk menjaga Yama dan Doom agar aman dari skenario terburuk yang Yasracha pikirkan, yaitu akan kedatangan Tromeri. Tapi di tengah-tengah itu, ternyata Tromeri mencium akan kehadiran dari ras anjing yang tidak terlalu jauh dari tempatnya, sehingga dia mengeluarkan salah satu 7 hewan yang dikendalikannya yang berbentuk kodok dan bernama Cobalt. Lalu pada chapter ini masih melanjutkan panel tersebut yang bertempat di dalam kapal Liborik. Sesuai yang Mimin bilang, kalau Tromeri menyuruh salah satu hewan yang dia kendalikan untuk menangkap ras anjing yang dia rasakan kehadirannya saat ini. Bahkan, Tromeri juga bisa merasakan bahwa di dekatnya juga terdapat seekor kucing, yang kita tahu kalau itu adalah Yasracha. Sehingga Tromeri minta Cobalt untuk menangkap dan membawa mereka langsung ke hadapannya. Lalu seketika kodok itu pun mulai melakukan sesuatu, dengan mengeluarkan cairan berwarna hijau yang dapat dia keluarkan dari dalam mulutnya. Maka dengan cairan tersebut, dan dengan insting binatangnya, cairan itu dapat menemukan keberadaan Yasracha dan juga Yama, yang saat ini bahkan mereka masih dalam kapal milik Yasracha. Sehingga dari cairan yang dikeluarkan oleh Cobalt itu, yang telah menghampiri Yasracha dan juga kurungan Yama yang berisikan Yama dan Doom, cairan itu dengan sendirinya mengelilingi mereka dan menyelimuti mereka seperti udara, hanya saja berwarna hijau. Karena itu pun Yama dan Yasracha yang menjadi hal itu bertanya-tanya, cairan apa yang sedang menyelimuti mereka saat ini. Lalu tanpa mereka sadari, ternyata mereka sudah berpindah tempat ke suatu tempat yang dari awal Yasracha tidak mau dan melarang Yama ke tempat itu, yaitu ke hadapan Tromeri. Selain itu, setibanya Yasracha, Yama, dan Doom, kita masih bisa melihat jika Hansung ternyata masih ada di sana, yang sedang memasang ekspresi kaget akan kedatangan Yama dan Yasracha. Tadinya Mimin kira kalau Hansung sudah dibawa Perseus ke dalam kapal Lopobia, tapi ternyata Hansung masih ada di sana. Karena sepertinya tidak lucu kan, jika mereka berhasil menyelamatkan Jin Sungha, tapi sekarang berganti jadi Hansunglah yang ditangkap. Selain itu, dalam kapal Liborik ini, selain Hansung, walaupun semua orang masih dalam kondisi tertunduk sambil menghormati Tromeri, kita juga bisa melihat semua orang di tempat itu merasa kaget karena dengan kekuatan hewan yang dikendalikan oleh Tromeri, dia bisa membawa orang yang ingin dia temui secara langsung ke tempat itu. Tapi anehnya, jika melihat orang yang sedang tertunduk dengan kondisi tubuh yang setengah telanjang, bahwa kita tahu kalau pastinya orang itu adalah Kalavan, sambil berlutut, Kalavan terlihat sudah mempunyai 2 tangannya. Entah ini kesalahan gambar dari asisten Shiyu atau memang ada hal lain. Kalau kata beberapa pembaca sih, bisa jadi kalau sebelumnya dikatakan bahwa Shinsu milik Liborik justru bisa membuat Kalavan kembali pulih. Hal itu juga katanya bisa membuat Kalavan bisa memulihkan kembali tangannya. Tapi menurut Mimin sih, kalau itu sampai terjadi, itu akan sangat OP banget, apalagi jika Kalavan dan Liborik bekerja sama. Jadi Mimin pikir sepertinya hal itu hanya merupakan kesalahan pada gambar. Ya, semoga hal itu bisa dikonfirmasi oleh Shiyu nanti ya. Lalu kita balik lagi melihat kondisi Yasracha, Yama, dan Doom. Setelah mereka dipindahkan ke hadapan Tromeri, pada awalnya mereka belum mengetahui apa yang terjadi pada mereka saat ini dan tentang keberadaan mereka sekarang. Oleh karena itu mereka sempat bingung mengenai apa yang terjadi pada diri mereka. Sampai saat Yasracha mendengar suara seseorang yang pernah dia dengar dan sangat familiar baginya, yaitu suara dari seseorang yang paling Yasracha hindari. Orang itu adalah Tromeri. Tromeri mengatakan kepada Yasracha bahwa dia sudah lama tidak melihat Yasracha dan memanggil Yasracha sebagai kucing pelarian. Memang membingungkan ya, kenapa Tromeri memanggil Yasracha seperti itu. Tapi nanti dijelaskan kok apa maksud dari panggilan Tromeri kepada Yasracha ini. Selain itu, dari awal memang Tromeri sudah mengetahui bahwa Yasracha memang ditugaskan dalam misi saat ini. Itu kenapa dia sengaja meminta Cobalt untuk membawa Yasracha juga. Lalu Yasracha yang mendengar suara dari Tromeri dan berbicara kepadanya, pastinya sangat terkejut akan hal ini. Karena orang yang seharusnya paling dia hindari, justru saat ini ada di hadapannya dan memanggilnya secara langsung. Bahkan sampai-sampai, kelihatannya Cobalt pun juga menyampaikan salam kepada Yasracha ya. Tapi selain itu, dalam gambar ini, kita bisa melihat wujud monster yang dikendalikan oleh Tromeri, selain Cobalt. Ternyata saat ini, Tromeri sudah mengeluarkan hewan yang lain. Terlihat dari matanya dan dari sebagian tubuhnya, kalau monster ini seharusnya adalah Saberfish yang pernah dia keluarkan saat melawan Nenea. Kemudian, Hansung yang tadinya sempat kaget dan tidak tahu mengenai masa lalu Yasracha,
Dia bertanya-tanya tentang apa yang terjadi saat ini. Kenapa Doom, Yama, dan Yasracha bisa secara tiba-tiba berpindah ke tempat itu, dan apa yang membuat Romary sendiri membawa mereka ke sana. Justru Yama dan Doom pun juga tidak tahu, dan menanyakan hal yang sama. Kenapa mereka ada di tempat itu, dan siapa orang yang membawa mereka ke sana? Tanpa merasa takut, karena mereka masih tidak mengetahui siapa yang ada di hadapan mereka sekarang. Setelah mengetahui kalau dirinya dibawa langsung ke hadapan Romary, Yasracha sepertinya mulai basa-basi dengan mulai berbicara kepada Romary. Kalau katanya, dia tidak menyangka bahwa seorang kepala keluarga bisa datang ke tempat peperangan seperti ini. Bahkan kita tahu, saat peperangan melawan Akrinak, Romary pun tidak ikut serta sama sekali. Maka Yasracha menanyakan kepada Romary, apa yang bisa membuatnya tertarik datang ke tempat ini. Kemudian Romary menjelaskan bahwa dia datang ke tempat ini bukan karena terjadi peperangan, melainkan ada seseorang yang ingin dia temui di sini. Sehingga Yasracha pun mengatakan kalau dirinya kaget, karena ternyata ada seseorang yang bisa membuat kepala keluarga memperhatikannya dan ingin menemuinya sendiri. Lalu Romary menjelaskan kembali kalau orang yang ingin dia temui ini berbeda dari para makhluk yang ada di dalam menara, tidak seperti Yasracha dan lainnya. Karena orang ini berbeda dan bisa dibilang sederajat dengan Romary, yang kita tahu orang yang dimaksud itu pastinya adalah Bam. Nah, dari perkataan Romary ini, sedikit menjadi pertanyaan dan kecurigaan nih. Kalau kita kembali lagi pada chapter 515, atau dalam webtoon Indonesianya pada season 3 episode 98, saat Asensio berbicara dengan Kun mengenai rencana keluarga Lopobia yang akan datang ke tempat ini, selain untuk membuat peperangan dengan keluarga Pobidau, keluarga Lopobia atau bisa dibilang Romary sendiri meminta langsung untuk menyerahkan pemberesan anak dengan status irregular pada keluarga Lopobia. Atau kita bisa artikan jika keluarga Lopobia ingin membereskan sendiri Bam. Tapi kenapa dari nada bicara dan perkataan Romary barusan kepada Yasracha, Romary terlihat seperti ingin menemui seseorang yang dia kenal atau dia tunggu. Seperti saat Gusteng menemui Bam di lantai kematian, yang menganggap Bam bukan sebagai pengganggu, melainkan sebagai teman yang setara dengannya. Sehingga ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika benar Romary ingin berbicara langsung pada Bam dan menemuinya. Pertama, Bam kemungkinan akan diajak untuk bergabung bersama-sama, berada di posisi yang sama dengan kepala keluarga, karena Bam juga adalah seorang irregular. Seperti saat Gusteng mengajak Urek untuk bergabung bersamanya. Atau juga, Bam akan diceritakan oleh Romary supaya dia bisa mengenal masa lalu Arlen dan Vi orang tua dari Bam. Tapi jika kalian bertanya, adakah kemungkinan Romary akan mengajak Bam untuk berkhianat melawan Jahart? Jawabannya sepertinya kemungkinan itu tidak ada. Karena kita tahu Romary sempat dikatakan oleh Siu bahwa dialah kepala keluarga yang paling setia terhadap Jahart. Selain itu, Bam sendiri saat ini sudah memiliki kemampuan yang bisa melawan Romary, yaitu kekuatan monster bernama Leviathan. Jadi seharusnya di antara Bam dengan Romary nanti akan tetap terjadi bentrokan, apapun tujuan sebenarnya Romary saat ini kepada Bam. Kemudian, selain menjelaskan alasan Romary datang ke tempat ini, Romary setelah itu mengatakan kalau dia baru ingat kenapa Yasracha bisa masuk dan bergabung ke dalam tentara Jahart. Kejadian itu dikatakan setelah Yasracha berhasil melaporkan pengkhianatan Wang Wang dan menghabisi keluarga Wang Wang serta para ras anjing. Karena setelah kejadian itu, Yasracha meminta hadiah kepada Romary atas keberhasilannya melaporkan pengkhianatan. Kalau dari permintaan itu, Yasracha meminta untuk dinamai menjadi Lopobia Yasracha. Sesuai dengan dugaan kita, kalau Yasracha mendapatkan nama Lopobia setelah dia berhasil membunuh Wang Wang. Selain itu, Yasracha juga dikatakan kalau dia meminta kepada Romary untuk dipindahkan menjadi anggota tentara Jahart. Tapi sebenarnya Romary tidak menyangka kalau Yasracha bisa mempunyai posisi tinggi seperti saat ini, yaitu sebagai komandan korps dalam pasukan Jahart. Maka dari itu kenapa Romary mengatakan bahwa Yasracha adalah kucing pelarian. Karena dengan hadiah yang diminta, Yasracha lebih memilih jauh dari keluarga Lopobia. Namun Yasracha sempat membantah perkataan Romary kalau dia tidak setuju akan perkataan Romary kalau Yasracha lah penyebab kematian Wang Wang. Karena menurutnya, kebiasaan Romary adalah hanya mengingat apa yang membuat dia kelihatan baik. Tapi sebenarnya menurut Yasracha, Romary tidak mengingat kalau dirinya lah yang membuat Wang Wang mati. Maka Yasracha dengan beraninya, kalau Yasracha sepertinya perlu untuk mengingatkan kembali tentang kejadian di mana Romary yang sebenarnya membuat Wang Wang terbunuh. Sehingga dari perkataan Yasracha barusan, yang tentunya didengar oleh setiap orang, terutama Yama dan Doom, membuat mereka berdua sangat heran akan perkataan Yasracha. Karena sepertinya mereka tahu kalau seharusnya Yasracha lah satu-satunya penyebab ayah mereka meninggal. Namun, kenapa dari perkataan Yasracha, justru kepala keluarga Lopobia lah penyebab utama ayahnya meninggal? Maka Yama yang mendengar hal itu, langsung berteriak kepada Romary, sambil memastikan apakah orang yang ada di hadapannya ini benar-benar kepala keluarga Lopobia atau bukan. Dan apakah perkataan Yasracha itu benar, kalau kepala keluarga lah yang membunuh ayahnya langsung, sambil berteriak kepada Yasracha untuk meminta dilepaskan dari kurungan itu. Karena tadinya, Yasracha yang sedang berpura-pura dan sedang basa-basi kepada Romary dan tidak ingin memberitahu keberadaan Yama dan Doom kepada Romary. Tapi karena Yama berteriak seperti tadi dan tidak bisa membaca situasi saat ini, maka Yasracha kelihatan kesal karena usaha dia yang mau melindungi Yama dan Doom jadi sia-sia. Namun Romary justru yang mendengar nama Yama disebut, dia tidak langsung mengingat dan tidak langsung mengetahui siapa ras anjing yang ada di hadapannya saat ini.
Tapi Tromeri yakin dia pernah mendengar nama Yama ini. Dan karena situasi yang cukup menguntungkan, tidak berantakan seperti yang Yasrecha khawatirkan, karena ternyata saat ini Tromeri tidak mengingat siapa dua ras anjing ini, maka Yasrecha langsung berusaha mengalihkan pembicaraan agar Tromeri tidak mengetahui bahwa Yama sebenarnya adalah anak dari Wang Wang. Dengan menjelaskan bahwa ras anjing yang teriak barusan adalah salah satu Slayer Fu, yang merupakan salah satu dari ras anjing yang berhasil selamat dari pemusnahan dulu. Dan Yasrecha menjelaskan kalau Tromeri ini tidak perlu memikirkan mereka, karena Yasrecha ingin membereskan mereka sendiri. Namun sepertinya Tromeri masih tetap berusaha untuk mengingat nama yang kedengarannya familiar baginya. Tapi untungnya Tromeri tetap tidak mengingat siapa itu Yama. Lalu kemudian Yama berbicara kepada Doom untuk menjauhi dirinya, karena Yama akan membuka kurungan itu dengan kekuatannya. Atau jika Yama tidak bisa membukanya, maka Yama mengatakan kalau dia akan menghancurkan kurungan itu. Sehingga karena pukulan yang dilontarkan oleh Yama kepada kurungan itu, penjara yang mengurungnya saat ini menjadi hancur perlahan-lahan dan rusak. Mungkin juga karena penjara itu sudah jauh dari kapal milik Yasrecha, maka listrik yang membuat kurungan itu menjadi sulit dihancurkan juga sudah hilang. Jadi itu kenapa Yama bisa menghancurkan penjara itu dengan gampang. Namun dari pembicaraan Yama dan Doom sebelumnya, yang Yama sempat menyebutkan nama Doom untuk menyuruhnya menjauh, Tromeri justru setelah mendengar nama Doom, dia menjadi ingat siapa dua ras anjing yang ada di hadapannya saat ini, yaitu anak-anak dari Wang Wang. Tapi kalau Mimin lihat nih ya, Tromeri ini memiliki sifat yang pelupa ya. Pertama dari Yasrecha yang masuk ke dalam tentara jahat. Dia mengatakan kalau dia baru ingat kenapa Yasrecha bisa menjadi bagian dari tentara jahat. Lalu yang kedua, Tromeri juga susah mengingat siapa itu Yama dan Doom. Padahal setahu Mimin, nama Yama dan Doom itu seharusnya yang memberikan nama itu adalah Tromeri. Seperti dia memberikan nama anak ketiga dari Wang Wang, yaitu Paul. Lalu setelah Yama berhasil menghancurkan penjara yang menghalanginya, karena tidak sabar untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, apalagi orang-orang penyebab kematiannya ada di depannya saat ini, Yama langsung saja melepaskan kekuatannya untuk menambahkan power pada kaki dan tangannya, seperti apa yang kita lihat. Dan setelah itu, Yama dengan marahnya langsung menghampiri Yasrecha terlebih dahulu. Namun justru semakin Yama melakukan sesuatu, itu juga yang menjadi alasan Tromeri ingat siapa itu Yama dan Doom. Karena Yama menunjukkan kekuatan yang mirip dengan Wang Wang. Maka setelah Tromeri menyadari siapa dua ras anjing ini, dari tatapannya dia kelihatan marah dan heran. Kenapa dua orang penting dari Wang Wang ada di sini dan kenapa mereka masih hidup? Oleh karena itu, Tromeri langsung saja berkomunikasi menggunakan telepatinya. Telepati ini mungkin hanya bisa dilakukan kepada para keturunannya saja. Karena terlihat telepati itu hanya berbicara kepada Perseus, yaitu untuk meminta Perseus menangkap ras anjing yang sedang mengamuk. Sehingga dengan kekuatannya, Perseus dengan mudahnya menangkap Yama dengan tali kekang yang pernah digunakan kepada Hansung. Maka setelah diikat oleh Perseus dengan kekuatannya, dan Yasrecha pun kelihatan sedikit khawatir melihat apa yang terjadi pada Yama sekarang. Namun sekarang kita jadi tahu kalau ternyata Yasrecha sebenarnya melindungi Yama dan Doom, dan dia sengaja menaruh ketakutan itu pada mereka supaya mereka tidak datang dan menjauh-jauh dari Tromeri. Lalu setelah itu Tromeri terlihat mulai berdiri dan berbicara serius. Kalau dia mengatakan sudah ingat siapa itu Yama dan Doom, karena mereka adalah anak-anak dari seorang pengkhianat Wang Wang. Tapi hal yang membuat dia marah adalah kenapa Yasrecha melaporkan dan bilang pada dirinya kalau anak-anak Wang Wang sudah dia bunuh. Namun kenapa mereka ada di sana saat ini? Yang berarti selama ini Yasrecha sudah membohonginya. Maka Yasrecha pun sendiri mulai panik karena dia tahu pastinya Tromeri akan sangat marah kalau dia tahu selama ini dia dibohongi. Sehingga Yasrecha mencoba untuk menjelaskan kepada Tromeri kalau mereka bukanlah anak-anak Wang Wang. Tapi Tromeri sudah terlanjur mengetahui dan marah pada Yasrecha, sehingga dia menyuruh Yasrecha untuk diam dan memerintahkan Cyberfish-nya untuk menyerang Yasrecha. Namun sayangnya, karena Yasrecha menghindari serangan tersebut, justru serangan dari Cyberfish milik Tromeri ini mengenai Doom dan membuatnya terlempar. Dan sebagai adiknya, Yama sangat mengkhawatirkan kondisi kakaknya ini yang terlempar sampai tidak terlihat lagi. Maka Yama pun dalam kondisi terikat yang mengkhawatirkan saudaranya. Yama dengan gampangnya bisa melepaskan diri dari ikatan milik Perseus dan langsung pergi ke arah Doom terlempar. Di saat Yama melepaskan ikatan dari Perseus, yang sebelumnya dia juga pernah melakukan kepada Hansung dan tidak bisa dilepaskan, tapi kenapa Yama dengan sangat mudah bisa memutuskan ikatan itu? Sehingga membuat Perseus terlihat panik dan mungkin sadar kalau Yama ini lebih kuat dari dirinya. Setelah Tromeri memerintahkan binatangnya untuk menyerang Yasrecha, Yama dan Doom, dia menanyakan lagi dan ingin mengetahui kenapa Yasrecha berbohong padanya. Sambil mengatakan walaupun Yasrecha saat ini sudah memiliki nama Lopobia dan memiliki jabatan yang cukup tinggi dalam tentara jahat, tapi Yasrecha tidak boleh melupakan siapa dia sebenarnya, sampai-sampai berani berbohong pada dirinya. Karena Yasrecha masih seorang kucing peliharaan di hadapan Tromeri. Kemudian, Tromeri melakukan sesuatu terhadap kucing yang sering dinaiki oleh Yasrecha, yaitu membuatnya tiba-tiba marah dan malah menyerang Yasrecha balik. Tapi Yasrecha langsung tahu kalau itu semua adalah tindakan yang dilakukan oleh Tromeri, karena memang kebiasaan Tromeri dari dulu untuk mengendalikan binatang secara tiba-tiba. Maka setelah itu terjadilah pertarungan antara kucing yang biasa dinaiki oleh Yasrecha
dengan dirinya. Dan karena Yasrecha tahu bahwa itu semua adalah kendali yang dilakukan oleh Tromeri, Yasrecha terpaksa melakukan transformasi kepada tangannya untuk menyerang kucing miliknya yang sedang dikendalikan oleh Tromeri. Sehingga dengan berat hati, mau tidak mau Yasrecha harus membunuh kucingnya itu, karena sudah tidak mungkin bisa dilepaskan jika sudah dikendalikan oleh Tromeri. Oleh karena itu, Yasrecha pun sepertinya sudah kehabisan kesabaran kepada Tromeri, karena selalu meremehkan binatang dan selalu mengendalikannya sesuka hatinya. Kemudian, Yasrecha tidak hanya membuat transformasi lagi hanya kepada tangannya saja, melainkan transformasi kepada seluruh tubuhnya, atau transformasi secara penuh. Sambil menatap ke arah Tromeri dan mengingatkan Tromeri kalau Yasrecha pernah mengatakan, setelah dia masuk tentara jahat, Yasrecha tidak akan mau lagi untuk dikendalikan oleh seseorang seperti Tromeri, yang menganggap orang lain hanya sebagai makhluk tidak berharga. Kemudian Yasrecha juga bilang, kalau dia akan menunjukkan kepada Tromeri kekuatan yang didapatkan selagi meneliti monster hybrid, yaitu kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh Tromeri sama seperti Wang Wang. Maka perkataan Yasrecha itulah yang menjadi akhir chapter pada minggu ini. Lalu jika kita lihat dari pembicaraan Yasrecha barusan, ia menyebut bahwa dia selama ini telah melakukan penelitian kepada monster hybrid untuk mendapatkan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh Tromeri. Berarti seharusnya monster hybrid yang dimaksud oleh Yasrecha itu adalah monster yang sedang mengejar Sola, Chado, dan Karaka. Jika memang benar, bukan hanya Leviathan saja dong yang tidak bisa dikendalikan oleh Tromeri, melainkan monster hybrid ini juga tidak bisa dikendalikan oleh Tromeri. Sehingga menjadi perkiraan, sepertinya Yasrecha melakukan penelitian ini dilakukan bersama dengan workshop. Karena kita pernah melihat workshop juga sempat membuat percobaan dengan manusia untuk melanggar peraturan yang ada di menara. Contohnya seperti Arya. Jadi Mimin berpikir kalau bisa jadi Yasrecha sudah bekerja sama dengan workshop untuk melakukan penelitian ini, menggunakan monster hybrid dan taring yang dimiliki Aoyama. Tapi itu hanya perkiraan saja ya. Namun yang menjadi pertanyaan, sesuai dengan perkataan Mekeji, kalau monster hybrid itu adalah monster yang diberikan oleh Jahat langsung kepada Yasrecha. Jika itu benar, pertanyaannya kenapa Jahat memberikan monster itu kepada Yasrecha? Untuk yang satu ini, Mimin belum bisa menjawab pertanyaan itu sekarang. Mungkin nanti kita akan mengetahuinya pada chapter-chapter selanjutnya. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada chapter kali ini. Semoga kalian suka dan enjoy sama pembahasannya ya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video dan pembahasan selanjutnya. Bye-bye.